Di balik perbukitan terjal desa Watuanyar, tersembunyi sebuah gua tua yang dikenal sebagai Gua Keramat. Letaknya terpencil, terselip di antara tebing cadas dan rimbunan pohon beringin tua. Masyarakat desa memandang tempat itu dengan campuran rasa takut dan hormat. Sudah turun-temurun mereka percaya bahwa gua itu adalah tempat bersemayamnya makhluk gaib yang tak boleh diganggu. Larangan untuk mendekat selalu diulang dalam tiap petuah para tetua desa. Namun, larangan kadang justru menumbuhkan rasa penasaran. Adit, seorang mahasiswa antropologi dari Yogyakarta, datang ke desa itu bersama dua temannya, Bima dan Rino, untuk keperluan riset. Mereka mendengar desas-desus tentang gua tersebut dari seorang kenalan dan memutuskan menjadikannya objek penelitian. Ketiganya muda, berani, dan menganggap kisah-kisah mistis sebagai bumbu cerita belaka. Adit yang memimpin ekspedisi kecil itu tak percaya akan hal-hal gaib. Baginya, semua bisa dijelaskan lewat logika dan ilmu. Mereka tiba di desa Watuanyar pada siang hari. Disambut panas matahari yang menyengat dan pandangan was-was dari warga sekitar. Tidak satu pun warga yang bersedia mengantar mereka ke gua. Bahkan kepala dusun pun menyarankan agar mereka membatalkan niat tersebut. Tapi Adit dan teman-temannya tetap bersikeras. Dengan hanya berbekal peta kasar dan keterangan lisan, mereka memulai perjalanan ke gua keesokan paginya. Perjalanan melelahkan itu membawa mereka melewati jalan setapak yang jarang dilalui, menyusuri aliran sungai kecil, dan akhirnya tiba di depan mulut gua yang menganga seperti rahang makhluk purba. Langit mulai mendung ketika mereka tiba. Angin bertiup dingin dan lembab, membuat suasana semakin menekan. Tanpa ragu, Adit menyalakan senter dan melangkah masuk ke dalam. Dinding gua dipenuhi dengan lumut dan kelembapan. Bau tanah dan kelelawar memenuhi udara. Semakin jauh mereka melangkah, semakin dalam keheningan menyelimuti. Suara alam pun seolah enggan ikut masuk. Gua itu ternyata jauh lebih dalam dari yang mereka perkirakan. Di beberapa titik, lorongnya bercabang dan sempit. Mereka menandai jalur yang mereka ambil dengan pita merah agar tidak tersesat saat kembali. Di satu ruangan besar dalam gua, mereka menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah altar batu tua dengan ukiran aneh dan sesaji yang terlihat masih baru. Ada bunga melati yang masih segar, dupa yang setengah terbakar, dan cawan kecil berisi cairan merah pekat. Adit mendekat, mengamati ukiran batu dengan rasa ingin tahu yang besar. Sementara Bima memotret dan Rino merekam video. Namun begitu Adit menyentuh permukaan altar itu, udara di dalam gua berubah drastis. Sinar dari senter mereka bergetar, lalu meredup. Cahaya mendadak meredup seperti ada kabut tipis yang menyelimuti ruangan. Aroma wangi melati berganti menjadi bau anyir darah. Suasana menjadi dingin membeku.
dan desiran angin yang tak tahu dari mana asalnya mulai terdengar. Rasa cemas mulai merayap dalam hati mereka. Tapi mereka belum menyadari bahwa mereka telah melanggar batas yang tak kasat mata. Perjalanan kembali keluar gua terasa lebih panjang dan membingungkan. Tanda pita merah yang mereka ikat sebelumnya entah bagaimana menghilang. Lorong-lorong gua terlihat berubah. Seakan-akan mereka sedang berjalan dalam labirin hidup. Rino mulai panik. Bima diam dengan wajah tegang. Dan Adit mulai kehilangan arah. Saat mereka akhirnya menemukan jalan keluar, matahari telah tenggelam. Malam menyambut dengan sunyi yang ganjil. Namun begitu mereka melangkah keluar, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka bukan bertiga lagi. Ada jejak keempat di tanah basah di belakang mereka. Jejak kaki kecil, telanjang, dan basah. Yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui mereka. Di penginapan tempat mereka menginap, Adit merasa ada seseorang mengintip dari balik jendela saat malam tiba. Padahal kamarnya di lantai 2. Rino sering terbangun karena suara tangisan anak kecil. Dan Bima mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Ia melihat seorang wanita tua dengan mata putih dan rambut panjang menggenggam erat altar batu sambil melafalkan mantra. 3 hari kemudian, Rino menghilang tanpa jejak. Ia meninggalkan catatan yang tak terbaca. Penuh coretan aneh seperti ditulis dalam kondisi tidak sadar. Warga desa hanya menggeleng. Tak ada yang bersedia membantu mencari. Adit dan Bima pun mulai menyadari bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Dan kini, mereka menyadari satu hal. Keluar dari gua itu bukan akhir dari kutukan, melainkan awal dari teror yang tak terlihat, tapi terus mengikuti mereka, seperti bayangan di balik punggung. Setelah Rino menghilang, suasana menjadi semakin mencekam. Adit dan Bima tidak hanya dihantui oleh rasa bersalah, tetapi juga oleh kejadian-kejadian yang tak dapat dijelaskan. Wajah mereka pucat, mata menghitam karena kurang tidur. Suara-suara lirih di malam hari, pintu kamar yang terbuka sendiri, dan perasaan selalu diawasi menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bima mulai berubah. Ia sering duduk termenung di pojok kamar. Pandangannya kosong. Ia menggumam pelan, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Adit mencoba menyadarkannya. Namun semakin lama Bima seperti ditarik ke dalam dunia lain. Dunia yang tidak kasat mata. Suatu malam, Adit terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Langkah itu pelan, tetapi berat dan teratur. Saat ia membuka pintu, lorong penginapan kosong. Namun hawa dingin menyergap tubuhnya. Di ujung lorong, samar terlihat bayangan wanita tua berjalan membelakanginya. Gaunnya lusuh dan rambutnya menjuntai menutupi wajah.
Saat Adit berkedip, bayangan itu menghilang. Paginya, Bima tidak ditemukan di kamar. Hanya ada selembar kain putih yang dilipat rapi di tempat tidurnya. Dan setangkai bunga melati yang masih basah. Adit membeku. Tubuhnya gemetar. Ia kini sendirian. Dan ia tahu waktunya tidak banyak. Ia harus kembali ke gua. Mencari jawaban. Atau mungkin menebus kesalahan yang telah mereka buat. Dengan senter dan tas kecil berisi sesaji yang ia beli dari seorang dukun desa, Adit memulai perjalanan kembali ke Gua Keramat. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Ia mengikuti jalan yang sama. Melewati rimbunan pohon dan suara-suara alam yang kini terdengar berbeda. Lebih sunyi, lebih hampa, seolah semua makhluk hidup menjauh darinya. Saat ia tiba di depan mulut gua, hari telah mulai gelap. Tapi Adit tidak ragu. Ia masuk, menelusuri lorong-lorong sempit. Menapaki jejak yang pernah ia lalui. Hatinya berdegup kencang ketika ia kembali tiba di ruangan altar batu. Tempat itu masih sama seperti sebelumnya. Dingin, lembab, dan penuh aroma menyengat yang menusuk. Ia meletakkan sesaji di atas altar. Menunduk dalam diam. Namun, saat ia hendak berbalik, suara lirih terdengar dari kegelapan. Bukan suara manusia, melainkan bisikan lembut namun penuh tekanan. Udara seketika menggetar, dan dari bayang-bayang lorong muncullah sosok wanita tua berambut panjang. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, dan tubuhnya membungkuk memegang tongkat dari akar kayu yang tampak membusuk. Ia melayang perlahan mendekati Adit. Tidak berjalan, tapi melayang. Seperti kabut yang mengalir melintasi lantai gua. Adit mematung. Tubuhnya tak mampu bergerak. Di saat itu, semua rasa logis dan ilmiah yang ia pegang sirna. Yang tersisa hanyalah rasa takut murni. Naluri manusia yang sadar akan bahaya di hadapannya. Wanita itu menatap langsung ke dalam mata Adit. Pandangannya seperti menembus dinding batin. Membongkar semua ketakutan dan dosa. Adit merasa tubuhnya melayang. Jatuh ke dalam kehampaan. Sekejap kemudian, gua itu gelap total. Ketika ia terbangun, Adit sudah berada di pinggir sungai. Tepat di luar gua. Langit sudah terang. Tapi tubuhnya penuh luka gores. Dan sesaji yang ia bawa telah lenyap. Ia kembali ke desa, namun sesuatu terasa berbeda. Warga memandangnya dengan tatapan bingung dan waspada. Saat ia bertanya tentang teman-temannya, tidak ada yang mengingat ada dua orang lain bersamanya. Lebih mengejutkan lagi, penginapan tempat mereka menginap telah lama kosong. Menurut penduduk, bangunan itu sudah terbengkalai bertahun-tahun. Dan tidak ada satupun tamu yang datang dalam sebulan terakhir. Adit merasa dunia telah berubah. Atau dirinya yang telah tersesat di antara dua dunia. Malam harinya,
Saat ia bercermin di rumah warga yang menampungnya, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Bukan dirinya, bukan warga desa, melainkan sosok wanita tua bergaun lusuh. Matanya putih dan bibirnya menyeringai seolah puas. Kini Adit tahu, ia tidak pernah benar-benar keluar dari gua itu. Jiwanya mungkin masih terperangkap, sementara tubuhnya menjadi wadah yang membawa kutukan ke dunia luar. Desa Watuanyar kembali tenang. Tak ada lagi peneliti datang. Gua Keramat kembali sunyi, menanti jiwa-jiwa berikutnya yang berani melanggar larangan. Karena bagi penunggunya, waktu tidak berjalan. Hanya kesunyian dan dendam yang abadi.